Shalom. Shalom, lambaikan tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Siap mengagungkan nama Tuhan Yesus? Yes. Saat hati kita tulus datang pada Tuhan, maka Tuhan hadir saat ini. Memenuhi kita dan memberikan kekuatan, kesembuhan, jawaban hidup buat kita. Amin. Kita akan siapkan hidup hati kita. Kita mau menyembah Dia, mengagungkan Dia, masuk dalam hadiratnya lebih dan lebih. Yesus, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan Allahku. Kami mau Engkau yang hadir saat ini buat kami. Dan kami mau Engkau berkenan atas pujian kami. Dan kami mau mengagungkan Engkau Allah kami yang agung mulia. Sebab karya-Mu itu sungguh luar biasa. Dan kasih-Mu itu sungguh-sungguh luar biasa yang maha sempurna. Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan. Dan inilah keinginan kami. Menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Sebab hanya Engkaulah Tuhan Yesus. Tuhan di atas segalanya. Tuhan yang bertahta atas pujian kami. Dan Tuhan yang mempunyai alam semesta ini. Haleluya Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidup kami. Dan kami mau nyatakan kebesaran-Mu, keagungan-Mu dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan. Kuasa-Mu yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Dan kami nyatakan hanya Engkaulah segalanya Tuhan Yesus. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Terima kasih Tuhan. Dan kami bebas dari belenggu dosa sebab karya-Mu buat kami. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Terima kasih Tuhan. Hidupku hanya Kau Tuhan di hidup. Dan Kau beri hidup kami baru Tuhan. Terima kasih. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu. Terima kasih Tuhan.
karena salibmu ku hidup. Yes, terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih-Mu yang sungguh luar biasa buat kami, sehingga hidup baru buat kami Kau berikan pada kami, sehingga kami lebih daripada pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik dan Engkau teramat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar Engkau yang bertata atas kami. Haleluya. Amin. Allah kita hidup, amin. Sebab itulah Dia bangkit dan memberi kepada kita kemenangan. Yesus, anak Allah, Yesus namanya. Haleluya. Sayangnya kita mau bangkit berdiri. Kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Allah kita yang agung mulia. Yesus namanya yang memberi keselamatan buat kami. Yesus namanya menyembuhkan. Mati dan tebus hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan. Yes, amin. Ya Tuhan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Terima kasih Yesus. Pegang hari esok, hidup jadi berarti. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Yesus hidup. Yes, kami tak takut, sebab kami berkemenangan. Hari esok, hidup jadi berarti. Sebab Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan. Amin. Oh, bahkan mati buat kami. Sekali lagi, katakan, anak Allah. Siapa namanya? Yes. Menyembuhkan. Bahkan mati tebus dosaku, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau hidup. Lagi, katakan, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ku tak tahu, karena ku tahu. Hidup jadi berarti. Sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Sebab Dia hidup. Oh, oh. Hidup jadi berarti. Sebab Yesus hidup. Oh, haleluya. Amin. Kita lepas dari kutuk, amin. Sebab Dia Allah yang memberi kepada kita kemenangan. Dan itu itulah kita mau bangkit. Puji nama Dia, agungkan Dia. Sebab kebesarannya itu tetap dan kerajaannya itu kekal sampai selama-lamanya. Amin.
menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia. Haleluya. Kami bersorak dan meminta untuk namanya. Haleluya. Yes, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Biar nama Tuhan saja yang melengkapi dalam hidup kita. Dan kita mau mendekat padanya, mengagungkan Dia. Allah yang Maha Kuasa. Tuhan, kami mau hanya Engkau yang tersebut dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya. Yesus, I love you. Jesus, I love you. I love you. Jesus. 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 Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku. Nyatakan Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau. Bagi nama Tuhan, kemuliaan, kejayaan. Tuhan Yesus Kristus, itulah namanya. Pengagungan, kejayaan hanya bagi-Mu. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Hanya Engkau yang kami tinggikan, Tuhan Yesus.
Pengagungan kejayaan hanya bagi-Mu Yesus. Kami mau agungkan Engkau lebih. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Yesus Tuhan. Segala kemuliaan agungan kejayaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Yesus Tuhan. Kemuliaan waktu saya serahkan lagu malam. Segala kemuliaan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. hormat pujian hanya bagi Tuhan. Mari sekali lagi saya undang kita bangkit berdiri, berikan penghormatan, berikan pengagungan, kemuliaan, kejayaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Sekali lagi dengan segenap hati katakan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya
Dialah Allah yang layak menerima segala keagungan, kehormatan, kejayaan sampai selama-lamanya. Bagi Tuhan segala berikan sorak-sorai yang lebih lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Sorakan Yesus Tuhan, sorakan haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, haleluya. Saatnya kami menundukkan diri di hadapan Tuhan, di bawah kaki Tuhan. Kami merendahkan hati diri kami di bawah tangan Tuhan yang kuat dan perkasa. Karena Engkaulah yang mempunyai segala kemuliaan, kehormatan, kejayaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami siapkan diri kami, hidup kami, untuk kami boleh belajar firman-Mu bersama-sama pada sore hari ini. Dan kiranya Tuhan berbicara kepada setiap kami, singkapkan semua yang terselubung, hancurkan semua pengganggu, penghalang, penghadang, penghambat atas kami semua. Dan biar setiap kebenaran firman masuk di setiap hati kami, roh kami. Dan itu akan mengerjakan hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menerima didikan dan ajaran Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita semua yang siap katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari ini saya hanya akan sedikit share begitu tentang apa yang secara pribadi saya dapatkan ketika saya beberapa hari bersama dengan Ibu Gembala ada di Jogja, begitu ya. Landasan firman Tuhannya di dalam Lukas 19 ayat 6 sampai dengan yang ke-10. Ini ayat yang cukup sering saya kutip juga. Jadi ini hanya menjadi landasan untuk apa yang menjadi sharing saya pada kesempatan sore hari ini. Lukas 19 ayat 6 sampai dengan yang ke-10. Saya baca ayat yang ke-6, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ke-7, begitu bergantian sampai dengan ayat yang ke-10. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Bersama kita baca 1, 2, 3. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Terima kasih buat kerjasama yang baik. Bapak Ibu Saudara, ini kisah tentang Sakeus, sudah saya kutip berulang kali, bahwa Sakeus itu mengalami perjumpaan dan itu yang merubah dirinya. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang penting yang bisa kita lihat di sini, bahwa keputusan Sakeus untuk menyerahkan seluruh, kalau saya boleh, seluruh hartanya dan hidupnya, tentu saja begitu. Karena begini, dia tidak mungkin bisa ambil keputusan untuk menyerahkan hartanya kalau hidupnya nggak dia serahkan sama Tuhan. Nah, beberapa orang Kristen itu terkadang
langkahnya berbeda. Maksud saya begini, dia berusaha untuk bisa menyerahkan apa yang ada padanya, sementara dia belum berusaha menyerahkan hidupnya. Mau berjuang kayak apapun Bapak Ibu Saudara, kalau hidupnya belum diserahkan sama Tuhan, dia nggak akan bisa menyerahkan apapun yang berupa materi dalam hidupnya kepada Tuhan. Karena begini prinsipnya, kalau hidupnya dia sudah serahkan sama Tuhan, ibarat kata mati hidup di tangan Tuhan, gitu kan? Makan enggak makan, pokoknya kerjakan bagian saya bagi Tuhan, selesai. Nah, ketika orang bisa serahin hidup, otomatis dia nggak akan pedulikan lagi dengan apa yang ada pada hidupnya. Kalau semuanya mau dikasih buat Tuhan, itu dia akan kasih buat Tuhan. Karena seluruh hidupnya sudah dia persembahkan kepada Tuhan. Otomatis itu akan membawa segala apa yang ada padanya akan dia persembahkan kepada Tuhan. Bukan berarti menjadi kemudian tidak punya apa-apa, ya sudah kita hidup sederhana saja, makan seadanya, tinggal di kolong jembatan, rumah kardus, cukup. Bukan. Tapi dia tidak akan eman untuk menyerahkan apa yang dia miliki secara materi untuk Tuhan kalau dia sudah serahkan hidup. Nah, sekali lagi yang saya sampaikan, saya tegaskan bahwa perjumpaan dengan Tuhan itulah yang mengubah hidup Zakius. Kalau saya meneliti ayat ini Bapak Ibu Saudara, sepertinya memang Alkitab tidak menulis jangka waktunya, tetapi sepertinya menurut apa yang saya mengerti, ayat ini berbicara langsung. Begitu Zakius ketemu Yesus di rumahnya, tidak nunggu besok gitu maksud saya. Ayat yang ke-7 saya ulang ya, dan 8. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, iya, maksudnya adalah Yesus menumpang di rumah orang berdosa, yang dimaksud adalah Zakius. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, dan seterusnya. Ini tidak membutuhkan jangka waktu gitu loh, nggak membutuhkan bergumul, Tuhan bener enggak ya kalau aku ini harus menyerahkan semua hartaku, Tuhan bener enggak ya kalau aku ini harus memberikan separuh harta milikku, enggak begitu. Begitu ada orang ngomong tentang menggunjingkan tentang keberadaan Yesus di rumahnya Zakius, Zakius langsung berdiri dan ngomong, Tuhan separuh dari hartaku, dan seterusnya. Artinya tidak butuh waktu yang lama. Mengapa? Perjumpaan dengan Tuhan itu tidak didramatisir. Yang mengerti katakan amin. Perjumpaan dengan Tuhan itu bukan sesuatu yang bisa direkayasa, enggak bisa. Kalau orang ketemu Tuhan pasti berubah hidupnya. Kalau orang ketemu Yesus pasti berubah hidupnya, dan dia pasti akan serahkan segala sesuatunya untuk Tuhan. Foto yang tadi bisa disiapkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, maka untuk sebuah perubahan ketika orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu tidak butuh waktu yang lama, dan itu bukan sesuatu yang dibuat-buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa direkayasa, tidak bisa direncanakan. Oh, aku tak ketemu Tuhan besok, aku tak ketemu Tuhan kapan, aku tak ketemu Tuhan hari ini, hari itu, jam ini, jam itu, begitu ya Bapak Ibu Saudara. Nah, yang saya mau kasih dari ilustrasi, bukan ilustrasi, ini kesaksian. Yang di tengah, fokus yang di tengah, ya. Yang kaos hitam nggak kenal lah. Itu sama-sama peniup shofar. Saya punya kenalan namanya Pak Hadi di Solo. Itu yang ngajarin mereka, 2 orang ini. Dan yang saya luar biasa itu yang di tengah Bapak Ibu Saudara. Itu seorang oma simbah, masih niup shofar sampai dengan hari ini. Ketemu kemarin di Jogja. Nah, saudara, perjalanannya sebagai peniup shofar itu sudah ke seluruh provinsi di Indonesia. Yang laki-laki sempat ngomong, kalau saya Pak Eri ke kota-kota itu belum sebanyak oma ini. Mereka beda tempat tapi satu kota dari Bandung. Tapi kalau yang oma ini aslinya Ambon, tapi dia tinggal di Bandung. Lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pria ngomong begini, kalau saya niup biasanya baru di tempat-tempat biasa. Kalau oma ini bisa niup shofar di kantor gubernuran, di setiap provinsi di mana dia ada, dia bisa niup di kantor gubernuran. Saudara bisa bayangkan dia punya otoritas selevel itu, setingkat itu, bisa sampai ke sana. Nah, hanya saja yang ingin saya bagikan Bapak Ibu Saudara,
Saya belum sempat tanya usianya berapa, tapi saudara perkirakan sajalah. Kira-kira ini bisa sudah 80, 70 sampai 80. Ada yang di bawah itu? Atau ada yang di atas itu? Di antara kita yang hadir? Di atas 70, 80? Mungkin ada, saya tidak tahu tepatnya ya. Tapi rata-rata kita pasti di bawah dia. Di bawah dia. Nah, yang mau saya sampaikan ini begini. Ketemu Tuhan itu membuat kita nggak peduli lagi hidup. Bukan berarti nggak ngurusin, semangan ramangan karepe luwe kaliren mati ya karepe, bukan bang begitu. Walaupun memang kalau pada akhirnya Tuhan izinkan kita ngalami hal-hal yang kayak begitu, bahkan sampai mungkin mati gara-gara itu, ya monggo gitu kan, itu kedaulatan Tuhan. Tapi maksud saya, dia sudah tidak mikirin hidupnya lagi. Cuma niup shofar loh saudara. Pelayanannya nggak ada yang lain, cuma niup shofar. Bukan khotbah yang kemudian dilihat banyak orang, enggak. Atau mimpin pujian yang banyak orang akan memandang ke depan, enggak. Dia niup shofar, itu pun di belakang. Hari pertama saja kita kumpul sama-sama, makanya ada fotonya itu malam pertama, jadi hari Rabu malam kita kumpul, semua peniup shofarnya kumpul. Tapi di hari-hari berikutnya, sesi-sesi berikutnya udah mencar-mencar kabeh gitu ya. Kerjanya cuma itu, disuruh Tuhan kemana saja berangkat, ngapain? Cuma niup shofar. Yang perlu kita recheck ke dalam hati. Kadang-kadang adalah, maaf ya, kadang-kadang saja, saya ngomongnya kadang-kadang. Beberapa di antara orang Kristen, yuk takjak pelayanan, ngapain? Jadi sopir. Yuk takjak pelayanan, ngapain? Ngancani. Atau yuk pelayanan, waduh enggak bisa. Bapak Ibu Saudara, ini sudah ke 34 provinsi Oma ini. Dan di sana cuma ngapain? Shofar. Setelah selesai niup shofar, pulang. Siapa yang bayar? Bayar dewe. Bayar dewe. Yang pria juga sama gitu, cuma tidak sebanyak Oma ini. Pelayanannya belum sampai ke semua provinsi belum. Yang pria belum sampai ke situ. Tapi sama. Disuruh Tuhan kemana? Di sana ngapain? Tiup shofar, pulang. Gitu ya. Itu kerjaan mereka. Nah saudara bayangkan, Oma ini 70 sampai 80 kira-kira usianya. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk yuk kita bukan sekedar untuk mosok aku, motivasinya jangan begitu gitu maksud saya. Mosok aku kalah karo deknen gitu ya. Bukan. Memang mungkin itu jadi motivasi kita buat kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tapi perhatikan baik-baik. Waktu ketemu Tuhan, ngalami Tuhan, ketemu Tuhan, pasti dia sudah tidak gagas lagi hidupnya. Apapun yang Tuhan suruh dan perintahkan, dia pasti akan berangkat. Nah, pertanyaan ini justru yang datang ke kita sekarang. Sudahkah kita seperti itu? Nek belum, nek kita masih hitung-hitungan, kita masih mikir-mikir, kita masih belum bisa all out atas hidup kita untuk Tuhan. Masih begini, masih begitu. Maafkan, saya harus ngomong dengan tegas. Anda belum pernah ketemu Tuhan berarti. Loh, mas aku doa tiap hari. Saya baca Alkitab tiap hari, tapi hidupmu tidak berubah, hidup kita nggak berubah, berarti kita belum pernah ketemu Tuhan. Kalau kita ngalami perjumpaan dengan Tuhan pribadi, kita itu nyembah Tuhan tiap hari pun nggak masalah. Nah satu lagi, tapi memang saya nggak sempat foto karena memang nggak ada fotonya ya. Kapan hari sebelum kami berangkat ke Jogja, kami ada persekutuan. Saya datang di persekutuan itu. Kemudian salah satu tim yang datang berbicara di persekutuan itu dari dua kota, dari Magelang dan dari Temanggung. Yang dari Magelang itu cuma sopir, tapi dia harus jemput tim yang lain itu di Temanggung baru berangkat ke Karanganyar. Yang dari Magelang itu hari ulang tahunnya. Hari ulang tahunnya, temannya ngomong, Bapak Ibu Saudara, dia ini hari ini berulang tahun. Dia diperhadapkan kepada pilihan yang berat. Ulang tahunan apa mangkat pelayanan. Pelayanannya apa toh? Guru sopir. Sopirnya jemput loh saudara. Tapi saya bisa menilai dia sudah hidupnya ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi kekristenan itu tidak sekedar agama. Itu sudah bolak-balik saya ngomong. Kekristenan kita bukan sekedar agama. Katakan amin. Kekristenan kita adalah
satu sikap hidup yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup mau dikapake sama Tuhan sudah nyarah. Saya berharap kita bisa belajar dari sini. Kemana kok nggak kelihatan? Wah maaf Pak, besok ada ulang tahunan. Padahal dia yang ulang tahun, malah dia yang berangkat ke sini, Bapak Ibu Saudara. Jadi ayo mulai belajar mengerti. Kalau kita belum sampai pada level wis kabeh tak tinggal untuk berangkat melayani Tuhan, bisa nggak dicariin orang lain sebenarnya? Bisa Bapak Ibu Saudara, bisa. Wong cuma nyopir, ya bukan cuma, kalau bagi dia itu bukan cuma, itu pelayanan. Itu sebuah sikap hati, sebuah sikap hidup. Aku sudah diselamatkan oleh Tuhan, aku berikan sesemuanya buat Tuhan. Loh, itu ulang tahunnya loh. Mungkin istri dan anak-anak, Pak mbok jangan berangkat, Papa kan ulang tahun, yuk kita merayakan ulang tahun. Buat dia ini lebih menghargai Tuhan daripada ulang tahunnya dia. Oma ini nggak peduli umurnya, kekuatan niup sofarnya sudah tidak sekencang waktu dia masih muda, tapi dia berikan semuanya buat Tuhan. Bahkan jauh-jauh dari Bandung, ngapain datang ke Karanganyar? Tidak ada bagian pelayanan yang nampak di depan, tidak ada. Dia cuma datang hanya sebagai peniup shofar, tapi hidupnya dipersembahkan buat Tuhan. Duit berapapun untuk ongkos ke sini, bayar sendiri, berangkat. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kalau orang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, begini ini hidupnya. Begini ini hidupnya. Sudah tidak mikirin apapun. Ini sudah lepas. Tidak ada yang membebani hatinya. Tidak ada yang membebani hidupnya. Saya berharap Bapak Ibu Saudara mengerti, baik secara pribadi maupun secara secara keluarga. Maksudnya begini, coba bayangkan usia segini, orang-orang kalau di sekitar kita, ampun mbah, ten dalem mawon, pun mboten usah nyambut damel. Betul enggak Saudara? Betul enggak? Tapi dia tetap melayani Tuhan di usia yang seperti ini. Ada yang mau pensiun dini melayani Tuhan? Saya berharap saudara dibangkitkan gairahnya untuk melayani Tuhan. Katakan amin. Kalau masih belum begitu, kan saudara kita bisa bersama-sama merenungkan kan, oh iya, hidupku itu kayaknya masih hitung-hitungan deh. Nek koyo ngono aku tak rasa mangkat, nek koyo ngono aku tak mangkat. Nek masih begini modelnya, berarti belum pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Itu sudah sangat pasti, dipastikan. Karena menurut firman Tuhan, kalau orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan pribadi, hidupnya sudah ditaruh buat Tuhan. Apapun yang terjadi, dia akan kasih semuanya buat Tuhan. Dan itu yang terjadi kemarin. Mereka nggak ada yang biayai loh saudara. Hotel cari sendiri, bayar sendiri, ongkos yang ada yang dari Mesir, ada yang dari Jordania, berangkat bayar sendiri, cari tiket sendiri. Yang dari Malaysia, bagian mana kemarin itu? Yang Upin, Johor. Dari Johor itu dia pesan tiket, enggak ada. Sampai tanggal 30 enggak ada tiket. Dia bolak-balik ke toko tiket, dimarahin sama petugas tiket. Tapi dia berkata, Tuhan saya harus berangkat. Saya harus berangkat apapun yang terjadi. Dan saya mau berangkatnya dari Johor. Ada semacam ibu rohani begitu. Dia punya ibu rohani di Malaysia yang bisa membantu dia, tapi berangkatnya dari Singapura. Tiket Batam Jakartanya sudah dapat, tapi dari Johor ke Batamnya yang belum dapat. Dia bolak-balik nanyain tiket, enggak ada Pak, ngantek diseneni. Tapi di detik terakhir malam ini kalau enggak salah buat besok. Gitu ya, tiba-tiba dia digerakkan oleh dia digerakkan untuk telepon seseorang yang pernah dia doakan. Dan Tuhan menjamah hatinya. Dia bukakan jalan lewat orang ini telepon ke bagian tiket yang tadi marahin dia. Anakku orang bawa kayak tiket piye? Kayak tiket. Kasih saudara. Ditelepon, Pak maaf. Akhirnya berangkat loh saudara. Kalau kita kadang-kadang ya wis lah. Enak iki ya iki ora iso ya wis. Kadang-kadang kita kurang berjuang. Termasuk saya. Kadang-kadang kita kurang berjuang. Saya pengen berjuang, yang di sekitar saya tidak ikut berjuang, saya ikut melempem lagi.
Gitu kan saudara. Padahal banyak sekali hambatan, banyak sekali tantangan, banyak sekali rintangan. Nah saudara, saya diingatkan kisah tentang janda yang memberikan persembahan 2 peser. Yesus ngasih perumpamaan itu kan, bukan ngasih perumpamaan, Tuhan Yesus nunjukin peristiwa kan. Ada janda yang ngasihkan 2 peser. Dan itu seluruh penghasilannya. Kalau orang itu mencintai Tuhan sungguh-sungguh, berapapun termasuk hidupnya dia kasih buat Tuhan. Karena janda itu seluruh penghasilannya dia kasih buat Tuhan. Ibarat kata nih, aku gak makan hari ini gak masalah, yang penting aku bisa ngasih persembahan buat Tuhan. Kadang-kadang kita persembahannya justru ngitung ya saudara ya. Kadang-kadang kita ngitung di seminggu untuk sakmene, sok minggu nggo kebaktian persembahan potong sakmene, persepuluhan potong sakmene. Anggo mangan kurangi piye? Ah persembahane wis dilongi. Janji imannya wis dikurangi. Kalau yang masih begitu prinsip hidupnya, maafkan, Anda belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Loh, terus selama ini ngapain? Ya enggak tahu. Kita mungkin cuma agamawi. Datang ke gereja, kebaktian nyanyi-nyanyi, melakukan semuanya secara ritual kok. Enggak ada yang menyala dalam hidupnya, enggak ada gairah yang membakar hidupnya. Bahkan hidupnya belum ditaruh buat Tuhan. Ibarat korban itu dipotong, sudah tidak berdaya, terserah Tuhan nggak mau ngapain. Itu istilahnya begitu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita harus mengerti bahwa Tuhan sedang membukakan pintu ini. Tapi kita yang dipakai, kita yang alatnya atau kita yang anak-anaknya, kita yang umatnya ini harus benar-benar sudah paham dulu. Kita harus sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam hidup kita. Nanti kapan-kapan kalau Tuhan izinkan, saya undang orang-orang yang waktu mengalami perjumpaan hidupnya diubah Tuhan 100%, 180 derajat. Dan apapun yang dulu di dosa dia lakukan itu ditinggal Tuhan karena mengalami perjumpaan. Waktu kami ada persekutuan di Tawamangu, salah satu yang diajak waktu itu oleh pembicara. Ya dia juga nyupiri juga, tapi dia pada akhirnya menggembalakan. Gitu ya. Kala kemarin itu juga dia nyupiri. Ceritanya dia itu saudara, nakal belingnya orang umum. Sebelum dia ketemu si ibu pembicara ini. Pada waktu ketemu ibu pembicara ini masih nakal. Tapi dia sudah mulai diajak. Dia cuma diajari kamu belajar cari Tuhan dan ketemu Tuhan sendiri. Tidak ada yang bimbing, dia juga nggak bimbing. Pembicara yang ngajak dia, yang nemuin dia itu nggak bimbing dia. Mau dikasih tahu, nih Alkitab baca tiap hari, sembayang tiap hari, lakoni dewe saudara. Dan jadi waktu ketemu, saudara, ada yang lucu. Jadi waktu dia ketemu si anak ini ketemu pembicara ini. Dia ketemu dikasih Alkitab, baca Alkitab. Baca Alkitab itu sambil pegang rokok loh saudara Mas ya. Maca Alkitab ini karo udut nih saudara. Wah. Nah saya punya kesaksian itu begini. Beberapa orang yang mengalami sungguh-sungguh perjumpaan dengan Tuhan, rokok itu ditinggal. Rokok itu ditinggal. Jadi di sini nggak perlu ayat. Anda sudah bisa simpulkan merokok itu dilarang Tuhan. Karena orang yang ketemu Tuhan pasti selesai merokoknya. Berhenti rokoknya, berhenti ikatan dosanya. Jadi kalau yang masih merokok berarti belum ketemu Tuhan. Hidupnya harus ketemu Tuhan supaya semua dosa dan ikatan belenggu apapun selesai. Dia bandar narkoba dulu saudara. Dulu semua yang jahat dia lakukan, semua yang bentuknya disebut dosa dia lakukan. Bahkan itu tadi. Tapi waktu dia kemudian berjuang dan kemudian dia terus berusaha mencari Tuhan, berusaha ketemu dengan Tuhan, semuanya itu selesai saat itu, diubahkan hidupnya oleh Tuhan. Hari ini dia jadi gembala sidang. Orang yang ketemu Tuhan pasti berubah, katakan amin. Pasti berubah, tidak mungkin tidak. Jadi kalau masih ada sesuatu yang kita ganjel di hati, berarti kita belum ketemu Tuhan. Nah kita doa setiap hari mungkin atau baca Alkitab tiap hari,
Kemana dong? Ya enggak tahu, saudara yang ngerti, kita sendiri yang ngerti. Tapi intinya firman Tuhan ngomong, kalau orang ketemu Tuhan itu hidup diserahkan buat Tuhan. Kalau hidup sudah diserahkan buat Tuhan, apapun yang dia punya, enggak akan eman buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, enggak akan eman buat Tuhan. Saya dengar ada salah satu jemaat Tuhan. Oh ya, sorry, hilang foto nih. Oma tadi sama yang laki-laki itu bukan hamba Tuhan dalam pengertian punya jabatan gereja, misalnya penginjil kah, misalnya gembala, rasul, nabi, pengajar. Enggak. Mereka itu cuma jemaat yang pelayanan, dan kemudian waktu disuruh Tuhan kemana berangkat. Enggak pusing lagi ongkosnya dari mana. Yang dia yakin dan percaya kalau dia disuruh Tuhan, pasti Tuhan sediakan. Yang masih mikir, besar mini penginjilan ke Kanada sana, mboten saged bahasa Inggris niku om. Nah mangke mereka kalau ketemu sinten, itu semua adalah pikiran manusia. Mas Anggoro berangkat penginjilan kemana? Lah kula niku pripun nggih Mas? Atau setiap kita yang disuruh Tuhan, suruh ke sana, suruh ke sini, suruh ke sana, suruh ke sini, masih punya mikir ini dan itu artinya belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Selesai. Apapun alasan dan teorinya, orang yang mengalami perjumpaan itu akan ditaruh dan diletakkan semuanya buat Tuhan kok saudara. Dia sadar kalau ini mengikat dia pasti akan dilepas. Lebih baik aku menjalankan kehendak Tuhan tanpa ini semua. Karena aku tahu Tuhan pasti pelihara hidupku. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Bisa lebih keras, yang percaya katakan amin. Saya mesti dengar jawaban itu dengan keras Bapak Ibu Saudara. Karena Anda yakin hidup Anda dipelihara oleh Tuhan, waktu Anda serahkan hidup buat Tuhan. Kalau Anda masih mikir hari ini bagaimana hidupku, bagaimana penghidupanku, maafkan saya harus katakan, Anda belum mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Bisa dibantu? Bisa. Tapi kalau tidak ada niat yang kuat dari hati kita masing-masing untuk ketemu dengan Tuhan secara pribadi, tidak akan ngalami. Dibantu pun tidak akan ngalami. Tapi dia yang tadi saya katakan, ketemu dengan pembicara tadi, ada niat, orang dibimbing, orang diajari, supaya nek kamu perlu ketemu Tuhan nih, Alkitab baca, doa, selesai. Tapi waktu dia punya niat yang sungguh-sungguh ketemu Tuhan, sendiri pun, nggak ditemani pun, nggak diajari pun, nggak dibimbing pun, dia ngalami Tuhan secara pribadi, Bapak Ibu Saudara. Jadi tergantung apa dong? Tergantung niat diri sendiri, pengen ketemu Tuhan atau tidak. Nah ini cerita yang lain. Jadi mengapa ini penting? Ketemu Tuhan, setiap kita harus mengalami ketemu Tuhan. Yang siap dan kepingin ketemu Tuhan, lebih dalam lagi katakan haleluya. Serius, saya mau ambil doa puasa untuk beberapa waktu ke depan. Tolong bantu saya, karena saya itu dengan kondisi postur tubuh yang seperti ini, tukang mangan gitu kan saudara. Jadi nek kudu kon poso kadang-kadang lali tur ngelali ya. Nah, pada waktu saya ada di sana di Jogja kemarin, Tuhan bicara bahwa ini perlu buat kita. Ya memang terserah, pada akhirnya tetap terserah, tapi memang itu benar-benar akan dilepaskan buat kita semua. Anugerah itu akan dibukakan kepada kita, gitu ya. Salah satu keluarga yang dari Mesir itu seorang ibu, seorang wanita. Ketemu Tuhan itu cuma dalam sebuah pertanyaan. Sebenarnya Tuhan yang benar itu Tuhan yang mana? Dia latar belakang sana. Saudara ngerti maksud saya ya? Dia latar belakang sana, dia baca kitab sucinya tiap hari. Tapi sepertinya dia kayak ngerasa ada sesuatu yang beda ya, kok piye kurang tes gitu loh saudara. Sampai dia tanya dalam dirinya, dia tanya sebenarnya Tuhan yang benar yang mana?
Ketika itu dia tanyakan, dia nggak ngomong begini loh, Tuhan, kalau engkau Tuhan yang benar, wong dia nggak dapat informasi manapun. Dia cuma dengar-dengar berita dari luar sana, Tuhannya orang Kristen begini, Tuhannya yang lain begini, gitu aja. Cuma dia, sebenarnya Tuhan yang benar itu yang mana? Begitu dia tanya itu di kamarnya, dia rasakan ada hadirat Tuhan yang begitu kuat. Dan itu yang membuat dia pada akhirnya bertobat dan ikut Yesus. Kemarin datang. Dan itu kesaksian hidupnya. Nah, saudara, kenapa kita perlu mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Ladang ini menguning. Ladang ini begitu luas. Kalau kita nggak mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, nggak mungkin mau, disuruh, dipaksa sekalipun nggak akan berangkat menuai ladang yang sudah menguning itu. Yang paham katakan haleluya. Dipaksa pun nggak akan berangkat. Tapi kalau orang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, nggak perlu disuruh pun berangkat. Dan hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini gelombang pertobatan itu seperti itu tadi yang dialami oleh ibu ini dari Mesir. Itu juga terjadi di sekitar kita. Tinggal bagaimana kemudian kita ambil sikap. Kita mau ada program, makanya dari awal saya pernah ngomong waktu saya menggembalakan di sini. Kita jangan buat program. Nek buat program itu terlalu banyak program, pada akhirnya orang akan ngomong, wah programnya kakean. Wes waktu menyita, duit menyita. Orang sambat saja. Tapi kalau orang udah ketemu dengan Tuhan, mau sesering apa pelayanannya, mau sebanyak apa yang harus dia keluarkan demi menunjang pelayanan itu, dia nggak akan peduli lagi. Karena hidupnya sudah dia taruh di hadapan Tuhan. Jadi kalau hari ini yang masih ngitung waktu, ngitung biaya, ngitung materi, Bapak Ibu Saudara, maafkan saya harus ngomong tegas. Bahwa kita harus ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu yang perlu dibangun di tempat ini. Dan Tuhan gerakkan saya, cuma saya perlu berdoa dulu, saya perlu puasa dulu untuk itu. Saya tidak tahu jadinya akan jadi seperti apa. Semua akan saya bebaskan, cuma itu menjadi seleksi alam. Yang rindu pasti akan dapat lawatan, dapat perubahan, dapat berkat, dapat jamahan, dapat blessing. Tapi yang masih ngitung, ya sudah, ya tidak apa-apa. Kalau imannya masih setingkat itu, selevel itu. Tapi maafkan, buat yang masih hitung-hitungan dengan itu semua, pada masanya, pada waktunya Tuhan akan seleksi secara alam, seleksi alam istilah saya. Pasti akan, tidak tahu Tuhan akan bawa kemana. Tapi yang sungguh-sungguh pengen dan rindu mengalami ketemu dengan Tuhan, itu pasti akan dibawa Tuhan lebih luar biasa lagi. Catat baik-baik, saya ngomong kepada seluruh CSK Family, dengar baik-baik. Kalau Anda pengen benar-benar hidupmu diubah oleh Tuhan, tidak kayak gini terus, hidupmu mengalami sesuatu yang dahsyat dan luar biasa, lebih luar biasa lagi dibandingkan hari-hari kemarin, ngalamin ketemu sama Tuhan. Tuh, saya doa itu tiap hari baca Alkitab, betul, tapi itu tidak menjamin seseorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena kalau hidupnya tidak berubah, masih hitung-hitungan dalam banyak hal, itu artinya nggak ngalami perjumpaan. Mau aktif juga kayak apa, kalau tidak pernah ngalami perjumpaan dengan Tuhan, satu titik tertentu pasti akan mengalami kejenuhan, atau satu titik tertentu pasti akan mengalami kekecewaan. Kenapa? Dia pakai kekuatan manusia, dia tidak pakai cinta yang besar kepada Tuhan. Cinta yang besar itu hanya dihasilkan karena orang mengalami perjumpaan dengan Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya dorong, alami itu, alami itu. Nah, kalau kita mau lihat jiwa-jiwa diselamatkan, kita nggak ngalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan nggak akan percaya banyak jiwa-jiwa. Kenapa? Nggak ada hadirat. Nggak ada hadirat. Mau alasannya apa? Nggak bisa. Karena yang menentukan adalah atmosfernya. Orang akan datang dengan sendirinya. Ya, selain tetap kita harus melakukan penginjilan, pemberitaan Injil. Tetapi orang bisa datang dengan sendirinya.
ketika kita semuanya, seluruh keluarga dari jemaat lokal itu ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau setiap kita ngalami perjumpaan dengan Tuhan, tempat ini akan jadi magnet untuk menarik banyak jiwa datang kepada Tuhan. Bisa bilang amin? Nah Bapak Ibu Saudara, olehnya saya dorong, yuk ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu saja sebenarnya. Mau bicara tentang pelayanan ini, ngatur itu, manajemen ini, manajemen itu, semuanya kuncinya hanya ada di ketemu dengan Tuhan. Ketemu dengan Tuhan. Maaf. Saya mesti bertanya tapi tolong jawab dalam hati saja, enggak apa-apa. Pada waktu yang datang 10 hari pencurahan, doa, pencurahan Roh Kudus, peringatan, ya dalam doa, gimana sih bahasanya yang tepat? Dalam doa, peringatan, pencurahan Roh Kudus selama 10 hari. Kira-kira rasa haus yang sama pada waktu itu, yang waktu itu ikut. Kemudian selesai acara itu, katakanlah itu acara, selesai waktu itu, kemudian berjalan seperti biasa, gitu kan, kembali seperti semula, kegiatannya kembali seperti semula. Yang kerinduannya masih sama seperti kemarin. Kira-kira ada berapa orang di antara kita? Jawab dalam hati saja. Oh iya ya, kemarin itu kan kita sertai dengan puasa, kan 10 hari puasa. Ada enggak yang masih puasa demi mendapatkan jamahan Roh Kudus? Ada enggak yang masih puasa demi mendapatkan kepenuhan Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus? Ada enggak yang masih puasa? Kalau sudah enggak puasa demi itu, maafkan. Kita cuma memakai event itu saja untuk belajar, bukan belajar. Kita memakai event itu saja untuk kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Selesai itu ya udah normal kembali, biasa lagi kayak kemarin-kemarin lagi. Jujur ya saudara, jujur ya. Nek ora digawe ke acara kayak begitu, ada ndak yang mau datang sendirinya ke gereja berdoa, nangis-nangis sama Tuhan? Ndak ada kan? Ayo jujur. Nek ora digawe ke acara kaya ngono wingi kae lho. Ngono kan ora kabeh teko to saudara. Bener ndak? Jujur yuk. Yang ndak datang punya kerinduan ndak sih mengalami Tuhan? Punya kerinduan ndak sih pengen ketemu sama Tuhan? Terus yang sudah kemarin datang disertai dengan puasa, kerinduannya masih sama enggak dengan hari ini? Atau sudah mulai turun lagi? Yang pelayan-pelayan yang kemarin ikut dalam 10 hari itu, wah datang dengan puasa, persiapan dengan sungguh-sungguh. Sekarang persiapannya masih sama enggak? Ayo saudara, belajar merenung dengan diri sendiri. Nek itu berubah, nek itu berbeda. Hari ini sudah tidak sama segairah yang kemarin. Itu artinya kita nggak ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita nggak ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan ya saya nggak tahu, saya nggak menghakimi, saya nggak ingin mencoba untuk menjadi hakim di antara kita. Tapi coba renungkan baik-baik. Kalau hidup kita nggak berubah, karena kita nggak ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau konteks Sakius, pemungut cukai jadi pemungut cukai nggak? Jadi pemungut cukai terus. Berarti hidupnya bergelimang dengan dosa enggak? Bergelimang dengan dosa terus. Karena enggak ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Dosa masih jalan terus. Iri hati masih jalan terus. Hitung-hitungan masih jalan terus. Itu dosa enggak? Dosa. Kira-kira kalau Tuhan datang atau dia yang mati, bawa dosa enggak? Coba renungkan saja. Bawa dosa enggak? Karena ternyata waktu dia mati dia masih iri. Pada waktu itu Tuhan datang dia masih melakukan banyak dosa yang belum beres. Artinya apa? Mengalami perjumpaan dengan Tuhan penting enggak? Sangat penting. Sangat penting. Karena hidup sudah enggak dipertahankan sebagai sesuatu yang wah aku harus begini, harus begitu. Enggak saudara. Enggak. Mudah enggak sih ini dikerjakan? Tidak mudah. Tapi bukan berarti tidak bisa. Tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Asal ada kerinduan yang mendalam. Semuanya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Maka tuaian raya itu akan terjadi.
Sebenarnya pintu itu sedang dibuka. Nah, saya ngomong kepada anak-anak muda di sini. Siapapun saudara, maaf, ada pemuda di sini yang merasa tua. Maaf ya, kalau Anda masih muda, Anda pemuda. Saya nggak ngomong siapapun itu. Tapi jangan merasa engkau lebih tua dari yang lain, walaupun memang engkau lebih tua sebenarnya. Tapi kalau engkau masih muda, ya engkau pemuda. Engkau harus ada di komunitas pemuda. Engkau tidak bisa di tempat yang lain. Engkau mau kemana? Ikut bapak-bapak, ya orang melu, orang melebu toh. Pengurus bapak gitu kan saudara. Mau melu ibu-ibu, wong ya urung ibu gitu loh saudara. Lah mlebune ning ndi? Ya pemuda. Nah, kenapa pemuda penting? Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya tolong yuk kita dukung putra-putri kita. Ini saya ngomongnya mungkin rodok banter. Ya, maafkan. Tapi daripada jenengan yang ketinggalan pada waktu Tuhan datang, atau jenengan yang tidak selamat pada waktu nanti Anda mati. Jadi tolong camkan baik-baik. Saya tidak tahu, tapi saya merasa beberapa bulan terakhir ini KKR kaum muda sebut saja begitu, entah bentuk acaranya gimana terserah, tapi ini sedang terkonsentrasi. Hampir semua acara itu pemuda, mau pergerakan ini, mau gereja ini, aliran ini, apapun mereknya terserah, tapi semuanya sedang bikin acara kegerakan untuk anak muda. Saya tidak ngerti, tapi saya merasa seperti yang beberapa waktu lalu saya sampaikan soal generasi itu, saudara. Ini waktunya. Saya diteguhkan dengan itu. Kenapa? Ini saatnya generasi muda kita harus dorong, bahkan maaf mungkin sedikit agak didorong dan ditendang. Ngerti bahasanya? Ya. Maksudnya apa? Agak sedikit dipaksa. Ayo ndang cepetan. Ora usah keri-keri. Makanya Bapak Ibu Saudara, tolong Bapak Ibu orang tua ojo dijaki piknik terus. Nek wayahe kebaktian, wayahe doa, jaan doa, suruh doa, dorong doa, tangeke, gugah, grujuk banyu, bentangi, gitu loh saudara. Itu maksud saya rada ditendang sidik gitu loh. Karena kalau ngentut ke anak-anak zaman sekarang, banyak kemalasannya. Bukan apa-apa, itu atmosfer yang diciptakan oleh setan. Dia tahu ini saatnya pemuda bergerak. Ini saatnya anak-anak muda, dalam konteks Alkitab, bahasa Mazmur, mereka adalah anak-anak panah yang siap dilepaskan. Supaya tidak jadi dilepaskan, karena kalau anak panah ini dilepaskan banyak musuh yang berjatuhan, maka anak muda disetel supaya malas. Lewat apa? Lewat berbagai macam hal. Jadi Bapak Ibu Saudara mohon kerjasama. Anak-anak muda jogger saya pesen, nek kalian dimarahin orang tua suruh datang ke gereja, jangan bentak orang tua, jangan balik marah sama orang tua. Ibu ora ngerti aku kesel, gaweanku akeh. Wah gaweanku akeh, canom gaweane akeh. Bapak yang orang ngerti, aku ki lagi mulai sekolah kesel. Maafkan jogger, saya harus ngomong di sini supaya semuanya tahu, supaya karena kita keluarga, supaya semuanya ngerti bahwa saya pengen kalian harus siap jadi anak panah yang dilepas. Makanya jogger alami perjumpaan dengan Tuhan. Kalian harus punya lebih banyak waktu buat Tuhan. Entah nanti diatur jadwalnya, disediakan kegiatannya, atau cuma sekedar diumumkan, ayo kowe teko dina iki nang gereja ya, sembahyang dhewe. Harus berangkat. Yang sebelahnya ada jogger kasih tahu, kowe kudu mangkat. Serius. Ini tidak bisa main-main lagi. Nah, orang tua tolong, please, saya mohon dengan sangat. Bantuannya. Saya enggak ngerti kondisi mereka semua di rumah masing-masing. Nah, mereka malas siram air. Jogger yang disiram air oleh orang tuanya hanya karena supaya kalian bangun, supaya berangkat ke gereja, jangan marah. Ini saya sudah ngomong pesan begini supaya semuanya tahu. Jadi kalau ada yang marah kasih tahu saya. Tak tengking setane. Ben ora nesu. Ya, karena itu pekerjaan iblis. Bapak Ibu Saudara semua harus ngerti itu. Dan doakan supaya generasi muda kita ini mudeng nangkep pesan dari Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah, mengapa penting tadi saya ngomong ngalami perjumpaan dengan Tuhan gitu loh. Sing orang tua nek udah ngalami perjumpaan dengan Tuhan ngerti nih panggilannya untuk anak-anaknya,
untuk generasi kita di bawah kita ini, untuk anak-anak kita lah sebutannya gitu aja. Nah anak-anak juga ngerti kalau udah ketemu Tuhan, oh iya panggilanku di sini, kerjaanku di sini, tugasku kayak gini, tanggung jawabku kayak gini, harus melakukannya, harus kerjakan semuanya. Jadi ketika kemudian didorong, dipaksa, ditendang tadi bahasa saya, kalian ngerti, ini bukan karena orang tua nggak tahu mengasihi, nggak ngerti kondisi dan keadaanku, salah. Bukan karena orang tua nggak ngerti kondisi kalian. Kalian yang terlalu malas sampai dengan hari ini, nggak melakukan apapun buat Tuhan gitu loh. Yang lainnya sudah pada wah. Bukan berarti kita ikut-ikutan dengan orang lain, enggak. Tapi siapa sih anak Tuhan yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan terus diam di rumah? Tidak mungkin ada. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, apinya menyala besar, rohnya terbakar. Dan dia pasti nggak akan diam di rumah saja. Dia akan cari bagaimana caranya untuk menjangkau banyak jiwa. Melakukan banyak hal buat Tuhan. Jadi maafkan. Kami para orang tua akan paksa kalian untuk benar-benar hadir di gereja ini. Sering hadir di gereja ini. Belum masuk orang enak leren, orang perlu nganggo leren. Bila mana perlu begitu. Orang perlu nganggo leren. Tiap hari datang ke gereja berdoa. Mau disediain kegiatannya atau doa sendiri terserah. Dan Bapak Ibu tolong lepasin anak-anak. Mesake mas, kesel cah cilik. Jek sekolah. Saya ngerti. Tapi Anda tahu saya ketemu satu pendeta pada waktu dia sekolah. Dia pedalaman. Dia tidak pernah bisa datang tepat waktu sampai sekolah karena apa? Jalan kaki dan lari dari rumah sampai ke sekolah. Dia kepahitan dengan orang tuanya. Karena orang tuanya nggak ngurus dia dengan baik. Ini belum dalam konteks dia ketemu Tuhan, belum. Sampai pada satu titik tertentu dia masih sekolah, dia sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Apakah kemudian artinya dia kemudian jadi lebih enak hidupnya? Belum enak hidupnya. Masih, ya maaf ya, menengah ke bawah. Ke sekolah juga masih telat satu mata pelajaran di depan karena perjalanannya yang jauh. Tapi tahukah Anda, sampai dengan dia lulus SD, tidak pernah ranking 3. 1 atau 2. Anda tahu kenapa? Karena banyak belajar di rumah, nggak punya banyak waktu untuk belajar. Karena dia harus kerjakan semua tugas rumah, dia kerjakan. Pulang sekolah itu udah urus rumah lagi, Bapak Ibu Saudara. Dia memang harus korban untuk itu. Tapi waktu dia sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia nggak peduli lagi dengan semuanya itu. Dia jalani hidup secara normal. Tapi ranking 1, 2 pasti. Tidak pernah 3. Sampai dia lulus. Dia ada di perbatasan Timur Leste hari ini. Jadi Anda tahu, kalau seseorang dekat sama Tuhan, karena Alkitabnya nulis, awal pengetahuan itu takut akan Tuhan. Kalau kita dorong anak-anak kita untuk ketemu dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pasti nilainya bagus. Katakan amin. Walau punya banyak kesibukan dalam melakukan perkara-perkara rohani, tapi Tuhan ngerti dan Tuhan akan bantu dia untuk mencapai prestasinya. Jadi di mana persoalannya? Jadi di mana kuncinya? Kunci dan persoalannya ada di ketemu Tuhan. Persoalannya apakah mengalami ketemu dengan Tuhan atau tidak? Kuncinya adalah ada di ketemu Tuhan atau tidak. Maka hidupmu pasti akan berhasil. Yang sepuh-sepuh, orang tua, mohon maaf, jadilah teladan. Yuk sama-sama kita jadi teladan buat mereka. Apa maksudnya? Kita sebagai generasi orang tua juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, nek jenengan nanti saya oyak-oyak, yuk sergep. Mohon maaf ya. Itu hanya sebagai bentuk cara kita mengalami Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan. Jadi sekarang bagaimana? Peperangan semua. Sore ini pada saat kita melakukan perjamuan kudus, kita mau peperangan. Tapi kita mau sepakat dulu. Saya mau pengen ngajak saudara sepakat dulu. Gini. Sebenarnya ini perkara lama. Cuma tidak tahu apakah Anda masih sepakat dengan saya bahwa
bahwa saya ngomong Blokosuto aja ya, supaya semuanya jelas. Bahwa kalau ada sesuatu yang membuat kita tidak bisa datang ke gereja untuk ibadah, pelayanan, itu artinya ada sesuatu yang menghambat. Kita mesti sepakat itu dulu. Yang sepakat dengan saya dalam hal itu, katakan aku sepakat. Tak ulang. Kayaknya belum semuanya dengar. Karena belum bilang sepakat. Tapi kalau tidak sepakat pun tidak masalah. Tapi konsekuensinya ya semuanya kan keputusan kita masing-masing kan ya. Tapi gini loh Bapak Ibu Saudara. Ketika ada sesuatu apapun itu. Untuk apapun itu. Ibarat kata saya mau pelayanan, ada keluarga yang dipanggil Tuhan. Saya jadi nggak bisa pelayanan gara-gara saya harus ngurusi keluarga yang dipanggil Tuhan. Tapi saya harus sepakat, ini gangguan. Gitu loh maksud saya gitu. Karena prinsipnya saya nggak bisa pelayanan karena sesuatu. Nah sesuatu ini bisa apa saja, pekerjaan, anak, sakit penyakit, apapun. Nah kalau kita sepakat, yang sepakat katakan amin. Nek sepakat ini gangguan, ini harus disingkirkan. Masalah menyingkirkannya bentuknya gimana jangan pikirkan. Jangan merenung, wah nek disingkirkan terus engkau aku piye. Nah kalau udah begitu lagi nggak jadi lagi. Gitu loh Bapak Ibu Saudara. Tapi sepakat hanya dalam hal itu dulu. Ini gangguan. Karena membuat aku tidak maksimal di dalam Tuhan. Nah gangguan inilah yang harus kita singkirkan. Singkirkan itu artinya nanti gimana terserah Tuhan. Tapi aku sepakat bahwa ini gangguan harus disingkirkan supaya aku lebih maksimal di dalam Tuhan. Kalau Anda sepakat, serius sepakat dengan itu, ambil perjamuan kudus dengan sebuah keyakinan. Nanti kita akan doa sama-sama. Tapi dengan sebuah keyakinan, semua penghalang, semua pengganggu, penghambat dalam bentuk apapun, disingkirkan dalam nama Yesus. Yang sepakat katakan haleluya. Masalah nyingkir kene piye enggak tahu. Kalau terlalu sering keluarga yang sakit membuat kita terhambat, berarti dibuat sehat. Kan gitu toh Saudara. Kalau kerjaan yang buat kita terhambat, ya percaya yakini Tuhan akan kasih pekerjaan yang baru. Sampai itu belum terjadi, perang terus gitu loh Saudara. Aku perangi dalam nama Yesus, aku perangi dalam nama Yesus, aku perangi dalam nama Yesus. Sampai nanti Tuhan kasih pekerjaan yang baru yang membuat kita bisa maksimal di sini. Kalau itu bicara tentang keuangan dan lain sebagainya, itu menjadi penghambat kita maksimal di dalam Tuhan. Sepakat saja, itu penghambat, diperangi. Sampai nanti Tuhan bukakan jalan entah gimana caranya, intinya kita bisa maksimal di sini. Yang mengerti katakan amin. Jadi harus sepakat itu di situ. Supaya kuasa dalam perjamuan kudus ini bisa kita terima sama-sama. Kita rasakan sama-sama. Yuk kita datang sama Tuhan. Pengganggu, penghalang, penghadang, penghambat itu bisa berbagai macam hal. Asalkan kita saat ini sepakat sama-sama, itu bisa ganggu kita, menghalangi kita maksimal di hadapan Tuhan. Sepakat kita perangi hari ini dengan menikmati perjamuan kudus, kuasa perjamuan kudus. Kita yakini, kita imani akan menghancurkan semua pengganggu, penghalang, penghadang, penghambat. Caranya bukan kita yang mikirin. Biar Tuhan yang mikirkan caranya, karena Dia yang jauh lebih tahu dan lebih mengerti bagaimana caranya. Yang penting kita sepakat. Kalau anakku sakit, gara-gara anakku sakit aku tidak bisa pelayanan, tidak bisa pergi beribadah. Itu artinya saudara, itu gangguan, harus sepakat diperangi. Bukan orangnya yang diperangi, gangguannya, sakit penyakitnya berarti harus diperangi. Sambil terus periksa ke dalam, mungkinkah ada hal-hal yang belum kita lakukan di hadapan Tuhan? Adakah hal-hal yang mencemari sehingga celah itu terbuka dan kemudian gangguan-gangguan itu datang dalam hidup kita?
Kalau sekiranya mungkin masih ada hal-hal yang membuka celah di hadapan Tuhan sehingga kemudian gangguan-gangguan itu belum bisa tersingkirkan, saudara juga harus perangi itu. Olehnya kita mesti sepakat bahwa kalau itu sesuatu yang bisa menghalang-halangi kita lebih dekat dengan Tuhan, sepakat kita akan singkirkan itu. Caranya itu urusan Tuhan. Kenapa penting menyingkirkan? Karena kita sedang sepakat untuk kita ketemu Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam hidup kita. Supaya apa? Siap untuk diutus Tuhan kemanapun, melakukan tuaian raya di akhir zaman ini. Tanpa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tuaian itu akan menjadi tuaian yang tidak bisa dituai, karena tidak ada yang menuai. Kenapa tidak ada yang menuai? Karena penuai-penuainya tidak menyerahkan hati dan hidupnya buat Tuhan. Semuanya berpikir tentang dirinya sendiri, maka tidak ada yang diutus untuk melakukan penuaian. Dan saya berharap setiap kita CSK Family akan menyerahkan hati dan hidupnya buat Tuhan. 2 langkah, 2 step yang akan kita lakukan. Menghancurkan setiap penghalang, penghadang, penghambat, dan kemudian menyerahkan diri kepada Tuhan, supaya kita dijamah oleh Tuhan lebih lagi mengalami perjumpaan dengan Dia secara pribadi. Haleluya. Ada kuasa dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Sambil menaikkan pujian ini, maka mari setiap kita periksa hati. Sekiranya adakah sesuatu yang bisa menghalang-halangi kita lebih maju, lebih maksimal di hadapan Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Oh, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Terus naikkan pujian ini. Ada kuasa. Para pelayan perjamuan, saya persilakan maju ke depan. Domba Allah, ada kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersama-sama letakkan seluruh hidup kami. Dan apapun hari ini Tuhan, apapun yang Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah kami berserah dan kami sepakat. Waktu kami terima perjamuan kudus, kuasa dalam perjamuan kudus akan mengalir atas setiap kami semua. Olehnya ya Tuhan, mari buat hati kami sepakat bahwa segalanya sangat mungkin Engkau kerjakan atas kami semua. Oleh sebab itu, demi nama Tuhan Yesus, biar kiranya kuasa Allah mengalir atas kami. Urapi perjamuan kudus, ada kuasa dan urapan atasnya. Saat kami menerimanya, kuasa itu akan memperbaharui setiap kami semua. Para pelayan perjamuan, Tuhan urapi, Tuhan pakai mereka supaya pelayanan mereka menyenangkan hati-Mu Tuhan. Demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kami layani perjamuan kudus.
Yesus Kristus. Ada kuasa dalam darahnya, darah Yesus Kristus. Ada kuasa dalam darahnya, darah Tuhan Yesus Kristus. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Mari kita bangkit berdiri. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Mari pegang perjamuan kudus dengan iman kita sama-sama, bahwa saat kita menikmatinya, segala pengganggu, penghalang, penghadang, penghambat diruntuhkan. Sepakat bahwa semua yang menghalang-halangi kita itu adalah penghalang, penghadang, dan biarkan Tuhan yang menyelesaikan dan memberikan yang terbaik atas kita semua. Saya akan bacakan semua ayat yang kita pakai untuk perjamuan kudus. Setelah itu baru kita akan menikmati perjamuan kudus. Mari pegang dengan sungguh-sungguh. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari angkat tubuh Kristus ke atas. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan kami makan tubuh-Mu, tubuh kami disempurnakan. Semua kelemahan-kelemahan tubuh dihancurkan, dipatahkan. Semua sakit penyakit pun akan dihalaukan demi nama Yesus, sehingga kami punya tubuh yang sehat, tubuh yang kuat untuk kami melekat pada Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami punya tubuh yang sehat, kami punya tubuh yang kuat untuk kami menyelesaikan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami sampai titik darah penghabisan, sampai hembusan nafas terakhir, sampai Tuhan menjemput, sampai Tuhan datang kali yang kedua. Olehnya kami percaya saat kami makan tubuh-Mu Tuhan, kami akan menerima kekuatan baru. Apakah Bapak Ibu Saudara yakin bahwa ini adalah tubuh Kristus? Amin. Oleh sebab itu mari kita akan makan sama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawan ke atas. Kami menjunjung tinggi darah Yesus yang sudah Engkau curahkan di atas kayu salib, yang hari ini kami yakini akan kami minum melalui perjamuan kudus ini ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, darah-Mu itu menanggung segala kelemahan-kelemahan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Maka hari ini setiap kami yang mengalami kelemahan tubuh dan sakit penyakit, hai engkau penyakit, keluar dari setiap tubuh kami. Sebab darah Yesus dan bilur-bilurnya menyembuhkan. Maka engkau tidak berhak ada atas tubuh kami. Semua kelemahan-kelemahan tubuh apapun itu, jaringan-jaringan, otot-otot, urat syaraf, sel-sel, tulang-tulang, sum-sum, seluruh mekanisme metabolisme tubuh dari ujung kepala sampai telapak kaki, seluruhnya ditahirkan dengan darah anak domba Allah, disembuhkan sempurna oleh darah Yesus Kristus. Oleh sebab itu juga kami berdoa, dengan darah Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat dihancurkan,
diruntuhkan. Semua ikatan dan belenggu dosa yang membuat hidup kami menjadi tidak berkenan kepada Tuhan dihancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Maka sekarang ya Tuhan, hidup kami dikuduskan, disucikan, ditahirkan, dan kami tinggal dalam anugerah dan kemurahan-Mu yang besar. Oleh sebab itu kami mau meminumnya demi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan apakah Bapak Ibu Saudara yakin dengan sungguh-sungguh bahwa ini adalah darah Kristus? Amin. Oleh sebab itu mari kita akan minum sama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari tengadakan kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dan sekarang kami sepakat Tuhan, bahwa semua apapun yang menghalang-halangi kami untuk kami lebih maju, lebih dekat dengan Tuhan, yang menghalang-halangi kami sehingga kami tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan rohani yang sudah ditetapkan, ibadah-ibadah dan pelayanan-pelayanan yang sudah ditetapkan, Tuhan, kami sepakat itu semua adalah pengganggu, penghalang, penghadang, penghambat kami lebih maju, lebih bertumbuh di dalam Engkau, lebih setia, lebih rajin dalam menjalankannya. Maka kami sepakat hari ini kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan, sebab Engkau yang bisa mengubahkan, sebab Engkau yang bisa mengganti segalanya, sebab Engkau yang bisa mematahkannya. Oleh sebab itu di dalam nama Yesus, semua pengganggu, penghalang, penghadang, penghambat apapun bentuk dan jenisnya, aku patahkan demi nama Yesus. Oleh karena kuasa dan otoritas Tuhan yang bekerja di dalam hamba berdoa demi nama Yesus, semua itu disingkirkan, semua pengganggu, penghalang, penghambat dihalaukan, dihardik keluar dalam nama Yesus dari setiap kami. Dan sebagai gantinya Tuhan, ganti dengan yang baru, supaya kami bisa punya lebih banyak waktu buat Tuhan, dan kami punya lebih banyak waktu untuk bersekutu, lebih dekat, lebih intim, lebih bisa banyak mengalami perjumpaan dengan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka Engkau yang akan menyediakan segalanya yang baru Tuhan, supaya itu bisa membuat kami lebih dekat kepadamu di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Datang pertolongan Tuhan, datang jalan keluar, datang setiap apapun yang perlu diganti demi nama Yesus. Tuhan sendiri akan ganti dengan yang baru demi nama Yesus, demi nama Yesus, demi nama Yesus. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang sungguh-sungguh mau, seperti yang firman Tuhan katakan, rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan setelah itu serahkan seluruh hidup hanya untuk Tuhan. Saudara yang mau, taruh tangan kanan di dada. Yang mau, taruh tangan kanan di dada. Keputusan ini mengandung konsekuensi, bahwa waktu saudara, semua yang ada pada hidup saudara, saudara akan persembahkan untuk Tuhan. Keputusan ini mengandung konsekuensi bahwa saudara harus lebih punya banyak waktu buat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, itu tidak akan membuat engkau menjadi lebih menderita. Tidak, justru akan membuat engkau lebih luar biasa dipakai Tuhan. Asalkan engkau mau berusaha dan berjuang bersama sebagai keluarga di CSK. Kita akan berjuang supaya hidup kita semakin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi, yang mau dengan sungguh-sungguh mau, taruh tangan kanan di dada. Hamba berdoa demi nama Yesus atas setiap kami semua yang menaruh tangan kanan di dada, tanda bahwa kami mau hidup lebih dekat dengan Tuhan, hidup mengalami perjumpaan dengan Tuhan, lebih pengen sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan bila mana perlu, setiap hari kami bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, karena kami tahu itu yang mengubah kami, karena kami tahu itu yang membuat kami menjadi semakin cinta akan Tuhan, karena kami tahu bahwa itulah yang membuat kami semakin mempersembahkan diri kami hanya untuk Tuhan. Maka sekarang kami berdoa, hamba berdoa demi nama Yesus Kristus, maka kiranya Tuhan, Engkau melihat, Engkau yang mengetahui segala kedalaman hati kami, Engkau yang mengetahui segala kerinduan kami, untuk kami lebih dekat, lebih bersekutu dengan Engkau, lebih sungguh-sungguh dalam kami menjalankan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami, lebih sungguh-sungguh dalam kami beribadah dan melayani Engkau. Maka sekarang Tuhan, demi nama Yesus Kristus, demi nama Tuhan Yesus Kristus, buat kami bergairah di hadapan Engkau. Dan inilah kami, persembahan kami, seluruh hidup kami persembahkan bagimu, di hadapanmu, di atas mezbahmu ya Tuhan. Kami matikan semua yang tidak berkenan, kami matikan semua yang
menghalang-halangi. Kami matikan semua kedagingan sehingga hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan inilah kami Tuhan, ini kehidupan kami. Kami persembahkan di hadapan Tuhan. Kami taruh seluruhnya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan mengerjakannya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kami ya Tuhan. Inilah anak-anak-Mu Tuhan di CSK Family. Kami persembahkan hidup kami untuk keagungan dan kemuliaan nama-Mu. Kerjakan itu semua dalam hidup kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, meteraikan semuanya. Dan Tuhan bantu kami, Tuhan tolong kami, supaya kami bisa mewujudkannya di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Semuanya dimeteraikan dengan darah Yesus atas kami semua. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Silakan duduk dalam hati.